Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya pemirsa kembali lagi bersama saya Raud Lorida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memegang peranan penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman, tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan hasil rumusan nilai-nilai leluhur yang digali dari budaya bangsa. Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, yang tentunya ini menandai momen bersejarah dalam dinamika kehidupan berbangsa. Lalu, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk memaknai hal tersebut? Saat ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Ibu Dina Gardiana Pravitasari SEMSI yang merupakan PLH Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam, Mbak Rida. Apa kabar nih, Bu? Baik, Mbak Rida. Mbak Rida gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Terima kasih sebelumnya, Bu, kami mengucapkan kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya nih. Kita ngobrol di Sultan TV di bincang hari ini soal hari lahir Pancasila nih, Bu. Baik. Nah, ini kan meskipun ya, Bu, ini kan 1 Juni ya kemarin gitu ya, pada hari ini 2 Juni tentunya masih terasa euforianya kalau di bulan Juni ini berkaitan dengan hari lahir Pancasila. Nah, ini mumpung ada Ibu nih ya dari Kesbangpol Banten juga, saya ingin mendengar nih Bu terkait dengan sebenarnya menurut pendapat Ibu makna Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih, Bu? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik, Mbak. Tadi pagi kita melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dan nanti sore kita ada penurunan bendera, ya. Mengenai tadi makna Pancasila bagi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari ya, karena Pancasila ini bukan hanya dasar negara, tetapi juga panduan moral dan etika dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Nah, makna dalam sehari-hari ini, contohnya yang pertama yaitu panduan nilai dalam bersikap dan bertindak. Pancasila memberikan pedoman moral dan etika bagi warga negara. Kemudian nilai-nilainya menuntun setiap individu agar bertindak jujur, adil, menghargai sesama dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Contohnya, tidak korupsi di tempat kerja, jujur dan adil. Ini sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih Bapak Andra Soni dan Pak Dimyati, yaitu Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Kemudian juga menghormati tetangga walaupun berbeda keyakinan dalam hal toleransi ya Mbak. Kemudian yang kedua, perekatan keberagaman. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang sangat majemuk di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Pancasila menegaskan bahwa semua warga negara bagian dari satu bangsa Indonesia. Contohnya hidup rukun di lingkungan masyarakat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pembentukan karakter bangsa, bahwa Pancasila membentuk kepribadian nasional yang berjiwa gotong royong. Dan menghadapi perubahan zaman. Di era globalisasi dan digital, Pancasila membantu masyarakat memilah pengaruh asing yang masuk. Kemudian juga Pancasila menjadi kompas moral agar tidak kehilangan identitas sebagai bangsa yang berbudaya, beradab. Yang terakhir, landasan dalam menjalankan hak dan kewajiban, bahwa Pancasila juga mengajarkan keseimbangan antara hak individu, kepentingan pribadi.
Jadi kesimpulannya, Pancasila adalah nafas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak hanya hidup di dalam konstitusi, tetapi semestinya terwujud nyata dalam tindakan sehari-hari dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga media sosial. Begitu Mbak Dira. Baik, Ibu. Jadi kalau kita lihat makna dari Pancasila itu bukan hanya sebagai ideologi negara saja, tapi ternyata ada banyak hal yang tentunya ini berkorelasi dengan bagaimana aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Bukan hanya mungkin untuk generasi muda, tapi tadi juga Ibu menyampaikan pekerja, bukan hanya guru saja, pekerja lainnya gitu kan ya, dan berbagai profesi lainnya yang memang ini amat sangat penting ya Bu, dengan kehadiran Pancasila. Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan kadangkala ya Bu ya, ini juga mungkin ditanyakan juga oleh generasi muda, mengapa sih Bu penting untuk kita selalu memperingati hari lahir Pancasila? Pertanyaan ini sangat relevan ya, terutama untuk memperkuat kesadaran kolektif bangsa terhadap nilai-nilai dasar negara. Penting karena satu, menghargai sejarah dan jasa pendiri bangsa, bahwa tepat pada tanggal 1 Juni 1945 adalah hari ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pertamanya di BPUPKI yang memunculkan konsep awal Pancasila. Kemudian peringatan ini menjadi bentuk penghormatan terhadap proses lahirnya dasar negara dan perjuangan para tokoh bangsa dalam menyatukan Indonesia yang majemuk. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Kemudian yang kedua, menguatkan identitas dan jati diri bangsa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pengalaman nilai-nilai Pancasila, kemudian juga ancaman ideologi yang bertentangan. Dan mungkin ada persatuan dalam keberagaman yang bisa disimpulkan bahwa peringatan hari lahir Pancasila setiap 1 Juni ini sangat penting untuk menjaga ingatan sejarah, memperkuat jati diri bangsa, nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan zaman. Ini bukan hanya seremoni, tetapi momen strategis untuk menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air kepada seluruh Indonesia. Begitu. Baik. Mbak, siapa Mbak? Baik Ibu, jadi ini juga yang perlu kita cermati bersama-sama, bahwa memang peringatan 1 Juni itu bukan hanya sekadar seremonial saja, tapi tadi juga Ibu menyampaikan ada banyak hal yang tentunya ini perlu kita selalu ingat, kemudian juga kita jadikan sebagai landasan lah ya dalam bernegara, dalam berkehidupan berbangsa seperti itu. Nah, kemudian Bu, Ibu tadi juga menyampaikan terkait dengan, kita kan tahu bahwa dinamika dari teknologi, kemudian juga kemajuan bangsa ini tidak bisa kita pungkiri ya Bu ya. Nah, ini bagaimana sih Bu kiranya Pancasila hadir dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa ini si Pancasilanya kehilangan jati dirinya? Oke. Ya, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai ideologi terbuka. Pancasila memiliki 3 ciri utama yang memungkinkan fleksibilitas, yaitu yang pertama nilai dasar yang tetap dan kokoh. 5 Pancasila, nilai dasar fundamental yang bersifat universal, kemudian juga nilai instrumental yang fleksibel, bersifat dinamis namun tidak relatif. Pancasila mampu merespon isu global seperti perubahan iklim, digital, intoleransi, dan ketimpangan ekonomi tanpa harus mengubah esensinya. Namun, Pancasila bukan ideologi yang relatif yang bisa ditafsirkan seenaknya, Mbak. Ia memiliki kerangka nilai dan arah moral yang jelas. Misalnya nilai persatuan, itu ada bentuk moderasi beragama, toleransi digital, kemudian juga nilai dari musyawarah, itu demokrasi partisipatif, kemudian juga ada nilai keadilan sosial, itu kayak kartu praktek kerja, kemudian ada juga bantuan sosial digital, kemudian ada lagi nilai gotong royong untuk kemanusiaan atau open collaboration itu. Baik, jadi tetap relevan ya Bu ya. Tentunya tadi dengan adanya
banyak hal di Pancasila yang diterangkan ya, kemudian juga ini dijabarkan ke beberapa keterangan juga, ini masih turut relevan dan tentunya akan selalu relevan dari zaman ke zaman. Seperti itu ya Bu ya? Ya, Nah, kemudian Bu, ini masih membahas soal hari lahir Pancasila dan juga bagaimana kita memaknai Pancasila itu sendiri. Kiranya sih Bu, ini kalau kita lihat ya, terkait dengan bagaimana peran dari Kesbangpol itu dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini nih Bu. baik Mbak Rida. Sebelum saya menjawab peran Kesbangpol dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat saat ini, saya ingin menginformasikan bahwa pemerintah Provinsi Banten telah memiliki peraturan daerah nomor 8 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang merupakan perda inisiatif DPRD. Perda ini menjadi dasar hukum penyelenggaraan PWK yang dilakukan oleh DPRD maupun OPD terkait yang bertujuan untuk peningkatan pengalaman Pancasila, memberikan kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat daerah Provinsi Banten yang memiliki karakter unggul menjiwai Pancasila. Nah, kemudian peran Kesbangpol antara lain yang pertama sebagai pengawal ideologi Pancasila di daerah. Kesbangpol memiliki mandat untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tugas aktual mendeteksi dan menangkal penyebaran paham radikalisme, intoleransi, dan anti-Pancasila. Memastikan kebijakan daerah dan program pembangunan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, sebagai fasilitator pendidikan wawasan kebangsaan. Jadi Kesbangpol berperan aktif dalam edukasi ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Bentuk kegiatannya itu sosialisasi dan pembinaan 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menggelar forum diskusi tentunya, sekolah kader bela negara, pelatihan ormas, dan kegiatan di kalangan pemuda, pelajar, ASN, dan tokoh masyarakat. Dan kemudian peran Kesbangpol ada lagi membangun ketahanan sosial dan politik berbasis nilai Pancasila. Kesbangpol menjadi jembatan antar negara dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas sosial politik yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Peran nyata memediasi potensi konflik sosial berbasis SARA melalui dialog dan pendekatan multikultur, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi yang sehat, beretika Pancasila, anti politik uang, hoax, dan polarisasi, membentuk kapasitas ormas dan juga LSM agar menjadi mitra pembangun bukan sumber perpecahan. Kemudian peran Kesbangpol memperkuat sinergi antar lembaga dalam aktualisasi Pancasila. Kesbangpol ini juga berfungsi sebagai koordinator lintas sektoral, Pemda, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila secara kolektif. Contohnya Forum Kewaspadaan di Masyarakat, FKDM, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama. Peran yang lain yaitu menyesuaikan pendekatan dengan era digital, bahwa Kesbangpol harus responsif terhadap tantangan zaman dengan mengaktualisasikan Pancasila melalui pendekatan kreatif dan digital. Langkah inovatifnya itu edukasi Pancasila lewat media sosial, konten kreator, podcast atau vlog pemuda, kemudian juga kolaborasi dengan komunitas digital untuk menyebarkan narasi kebangsaan yang positif. Jadi kesimpulannya Kesbangpol ini adalah ujung tombak aktualisasi nilai-nilai Pancasila di daerah. Begitu Mbak Rida. Baik, tentunya dengan banyaknya peran dari Kesbangpol ya Bu, ini berkaitan dengan bagaimana gitu kan ya adanya Pancasila dan berkaitan juga dengan kehidupan berbangsa bernegara masyarakat yang ada.
tentunya ada tantangan, Bu. Ini yang sering kali kita temukan gitu. Nah, menurut Ibu, tantangan terbesar nih dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah kemajemukan masyarakat di Indonesia dan juga tadi isu-isu yang ada ini apa aja nih, Bu? Baik, Indonesia itu negara dengan kemajemukan yang luar biasa ya Mbak Rida, dari suku, agama, bahasa, budaya, pandangan hidup yang beragam, kemudian juga Pancasila seharusnya menjadi pemersatu. Tapi dalam praktiknya ada beberapa tantangan besar yang perlu dihadapi. Yang pertama, menguatkan intoleransi dan polarisasi sosial. Munculnya sikap eksklusif terhadap perbedaan, terutama antar atas dasar agama dan keyakinan. Kemudian yang kedua, penyebaran hoax di ruang digital. Dunia maya sering dipenuhi ujaran kebencian, hoax, dan tentunya provokasi yang dapat memecah belah masyarakat. Banyak masyarakat belum memiliki literasi digital dan kebangsaan yang memadai untuk menyaring informasi itu. Tantangan ini menggerus nilai musyawarah, persatuan, dan kemanusiaan. Kemudian juga ada yang ketiga, ketimpangan sosial ekonomi. Kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok sosial menciptakan rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial. Keadilan sosial sebagai sila yang kelima masih belum sepenuhnya terwujud di banyak daerah. Ketimpangan dapat memicu konflik horizontal dan melemahkan kohesi sosial. Kemudian yang keempat, lunturnya semangat gotong royong dan nasionalisme di generasi muda. Uh, Gaya hidup instan kadang membuat nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, pengabdian, dan kepedulian sosial menjadi luntur. Semangat kebangsaan di kalangan generasi muda menghadapi tantangan arus budaya global ini, Pancasila bisa dianggap usung jika tidak disampaikan dengan pendekatan yang relevan dan membumi. Kemudian ada lagi tantangan dari kelompok anti Pancasila dan radikalisme ideologis. Muncul kelompok atau ideologi yang secara terbuka menolak atau ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Nah, melalui dunia pendidikan, media sosial, bahkan organisasi keagamaan, ini adalah tantangan serius terhadap eksistensi NKRI dan integritas ideologi bangsa. Jadi, tantangan terbesar bukan hanya dari luar, Mbak Rida, tetapi juga dari dalam. Dari sikap abai, apatis, dan keliru dalam memahami makna Pancasila. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan kerjasama tentunya dari semua pihak, negara, masyarakat, baik dunia pendidikan, media tentunya, kemudian juga generasi muda. Nah, Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihidupkan dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Seperti itu, Mbak Rida. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kita akhirnya tahu ya, bahwa memang kalau kita melihat tantangan itu bukan hanya berasal dari eksternal. Salah satunya juga tadi Ibu sampaikan bahwa sebenarnya teknologi itu tantangan, kemudian globalisasi, dinamika polarisasi, dan yang lain-lain. Tapi ternyata dari diri sendiri juga itu tantangan yang terbesar juga ya Bu ya? Iya. Dan tentunya ini perlu sinergitas antara banyak pihak ya, pemerintah, kemudian juga stakeholders yang ada dari masyarakat dan dari banyak pihak lainnya untuk dapat mewujudkan nih Indonesia menjadi negara yang lebih ibaratnya lebih makmur lagi, lebih aman lagi ya Bu, berdasarkan dengan ideologi Pancasila. Nah baik Ibu, tidak terasa sudah hampir 20 menit kita berbincang nih Bu, berkenaan dengan hari lahir Pancasila dan juga bagaimana cara kita memaknai. Namun sebelum menutup perjumpaan kita Ibu pada hari ini, boleh disampaikan closing statement-nya Bu, beserta dengan harapannya dengan peringatan hari lahir Pancasila. Silakan Ibu. Baik, Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tapi arah masa depan. Di tengah derasnya arus globalisasi, tantangan sosial, dan perbedaan yang semakin nyata, Pancasila hadir sebagai titik temu. Mari kita jaga, rawat, dan hidupkan Pancasila tidak hanya lewat kata-kata, tetapi dalam sikap, pilihan, dan peran kita sehari-hari, baik di keluarga,
masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Karena menjaga Pancasila berarti menjaga Indonesia. Selamat Hari Pancasila, salam Pancasila. Baik, terima kasih Ibu, dan semoga kita semua seluruh masyarakat Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai yang terpatri tentunya dalam ideologi negara kita, Pancasila. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya nih, sudah berkenan kita berbincang di Sultan TV. Semoga nanti berkenan juga datang Bu, kita ngobrol-ngobrol secara asik di studio nih. Baik Mbak Rida, terima kasih atas undangannya. Saya ucapkan terima kasih dan semakin sukses untuk Sultan TV. Amin. Baik Ibu, kita tutup Bu perjumpaan kita pada hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Ibu Dina Gardiana Pravitasari yang merupakan PLH Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten. Membahas mengenai Pancasila dalam dinamika kehidupan berbangsa. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Rodler Rida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.